Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, welcome back to my channel ya. Siang ini saya mau sharing tentang pengumuman seleksi administrasi calon tutor tutorial online tahun 2022 tahun 2023.2 atau disebut dengan 2023.1. Jadi kalau UT itu sistemnya kayak gini nyebutnya, misalnya tahun 2022 itu ada 2022.1 dari Januari sampai dengan Juni, lalu ada 2022.2 itu artinya periode pembelajaran dari bulan Juli sampai dengan Desember kayak gitu. Oke, ini pengumuman seleksi administrasi calon tutornya ya. Dan kita klik aja langsung di laman tutor. Pengumuman ini sebenarnya udah lama, dari sejak tanggal 6 Januari, tapi baru diupdate itu kurang lebih 4 hari yang lalu ya. Emang kalau misalnya UT membuka rekrutmen itu memang waktunya sangat singkat ya, tidak diberitahukan dulu misalnya pengumumannya tanggal apa terus dibuka webnya itu tanggal berapa, itu enggak, biasanya langsung aja. Dan ini sistemnya siapa cepat dia dapat. Oke, kita tunggu dulu, ini masih loading. Cukup lumayan lama ya. Oke teman-teman, akhirnya kebuka juga. Ini adalah laman tutornya, laman pengumumannya. Ini dari tanggal 6 sampai dengan 13 Januari. Jadi hari ini hari terakhir. Maaf juga karena agak terlambat. Ini mulai pendaftarannya memang tanggal 6 ya, tapi di post-itnya itu tanggal 8. Jadi kurang lebih ya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari guys. Jadi cuman diberi kesempatan selama 6 hari untuk mendaftar, dan ini tidak semua orang bisa tahu karena informasinya ini hanya ada di laman UT gitu, tidak dipublikasikan secara luas yang kayak misalnya di Instagram ada berita atau kayak misalnya penerimaan CPNS itu enggak. Jadi enggak seluas itu infonya, dan jangka waktunya juga singkat. Dan berkas pendaftarannya ini yang akan diupload itu ya teman-teman, yang pertama itu CV, kemudian hasil scan KTP, hasil scan ijazah asli, hasil scan transkrip nilai asli, lalu hasil scan nama pada buku tabungan, diutamakan rekening Mandiri atau BRI. Tapi kalau misalnya nggak ada ya bisa pakai rekening yang ada gitu. Proses seleksinya itu hanya 2 tahap ya, terdiri dari seleksi administrasi sesuai kebutuhan. Maksudnya sesuai kebutuhan itu kalau misalnya kuotanya itu udah full, maka nggak bisa diklik lagi. Jadi misalnya mata kuliah, kalian pilih mata kuliah apa, misalnya pengantar manajemen gitu ya. Kalau misalnya udah nggak bisa diklik lagi, artinya itu udah didaftar oleh orang gitu. Jadi kalian harus memilih mata kuliah yang masih tersedia formasinya, tersedia kuotanya. Lalu kalau udah lulus seleksi administrasi akan diadakan pelatihan secara online. Nah, pelatihan secara online ini harus kalian ikuti sampai selesai. Kalau udah selesai itu nanti ada dapat email ya, dapat email kalau misalnya lolos seleksi, dan kemudian akan dinyatakan lolos seleksi administrasi itu akan menandatangani kontrak juga. Oke, kita langsung masuk aja ke link registernya. Nah ini ya teman-teman, seperti ini wujud laman pendaftarannya. Jadi masukkan nama lengkap kalian itu nama saya, kemudian nama singkat, gelar belakang ya. Kalau kita yang baru-baru ini biasanya punya gelar belakang, tapi kalau kalian udah S3 ya tulis aja doktornya di sini ya. Gelar depannya. Jabatan fungsional itu terdiri dari ini loh. Nah misalnya kalau misalnya kalian belum diangkat PNS ya non PNS, tapi kalau misalnya kalian udah punya jabatan fungsional misalnya kayak guru besar, udah profesor atau lektor, biasanya walaupun kalian bukan PNS, tapi kalau kalian sudah pernah mengurus jenjang itu kalian juga punya jabatan fungsional ya. Lalu pangkat dan golongan ini disesuaikan aja. Jadi kalau misalnya PNS dosen itu biasanya 3B ya, 3B ini. Oke, dilanjutkan dengan nomor KTP, isian NPWP, lalu ada NIP kalau ada, NIDN kalau ada, nomor rekening ya,
lalu jenis kelamin, tanggal lahir, nama rekening, nama bank, email. Nah, email ini harus email aktif ya, karena kalau setelah kalian mendaftar itu kalian akan dapat notifikasi langsung dari UT-nya gitu kalau misalnya kalian tuh udah berhasil mendaftar. Dan perlu saya ingatkan kalau misalnya mendaftar ini hanya cukup satu kali ya, nggak bisa misalnya mau daftar satu mata kuliah yang satu terus mau coba mata kuliah yang lain, itu nggak bisa ya, hanya bisa memilih satu mata kuliah aja, satu fakultas, satu prodi, dan satu mata kuliah. Ini isikan data alamat. Nah, kita misalkan saja ini ya data formasi pilihan ya. Misalnya kalian mau pilih Epkip nih, kalian pilih satu, misalnya mata kuliah umum nih. Tinggal buka aja mata kuliah umumnya yang masih tersedia itu apa aja. Ini ada ilmu sosial dan budaya dasar. Kalau bisa diklik ini artinya masih bisa didaftar ya. Tapi misalnya bahasa Inggris nih. Nah, kalau bisa diklik itu artinya bisa didaftar. Didaftar. Kalau misalnya udah nggak bisa diklik artinya mata kuliah mata kuliah prodi atau fakultas yang kalian tuju itu udah full, udah penuh. Nah, kita misalnya aja pilih fakultas sains dan teknologi ya, misalnya program studinya sistem informasi. Nah, tinggal kalian klik. Nah, ini dia mata kuliah yang tersedia, tinggal kalian pilih satu aja. Nah, untuk mata kuliah karya ilmiah ini kalian harus melampirkan juga tulisan kalian ya, artikel atau jurnal gitu. Kemudian data pendidikan ini kemarin ada teman saya itu yang nyoba dan universitasnya itu nggak terdaftar ya teman-teman. Jadi untuk mengatasinya itu dia pilih tanda strip ini karena universitasnya nggak ada gitu, aneh juga, padahal itu universitas negeri dan juga terakreditasi baik, tapi anehnya itu nggak ada di sini. Oke, kemudian bidang studi tinggal kalian tuliskan sesuai dengan bidang studi kalian. Lalu jenjang ya, S2 atau S3, ini nggak ada S1 of course ya, nggak ada S1 karena kalau kalian mau mengajar mahasiswa strata 1, nggak mungkin dong kalian juga berjenjang pendidikan S1 gitu, at least lah S2 bisa ngajar S1, misalnya S3 bisa ngajar S2 dan S1 begitu. Nah, ini untuk dokumen yang harus diupload itu pertama ijazah, transkrip nilai, kurikulum vitae ya, CV, KTP, sama buku rekening. Ini ada juga ya maksimal ukuran filenya itu 3 MB. Kalau misalnya file kalian itu lebih besar dari 3 MB, dia akan otomatis tertolak ya teman-teman. Oke, sekian informasi dari saya. Saya akan lampirkan linknya di deskripsi box ya. Silakan diakses buat teman-teman yang sudah lulus magister ya. Sayang sekali, lumayan banget emang, karena nggak terlalu menyita waktu ya. Kalau misalnya kita ngajar tutorial online itu kita kayak ngajar e-learning biasa di kampus-kampus kita itu. Jadi hanya upload file, terus upload video, lalu kita melakukan diskusi di ruang kolaborasi atau di forum ya. Kalau misalnya di kampus saya itu ada forum, jadi di forum itu mahasiswa bisa menuliskan permasalahannya, misalnya ingin bertanya atau ingin mendiskusikan sesuatu. Nanti kita sebagai dosen atau sebagai tutor tinggal di reply aja di situ ya, nggak repot kok, bisa siang, bisa malam, dan waktunya kan per minggu kan, jadi waktu untuk membalas forum itu kan 1 minggu. Tapi kalau misalnya di UT ini nggak forum bentuknya, dalam bentuk ruang diskusi ya, diskusi kayak gitu, ruang diskusi. Oke, kemudian ada juga quiz ya. Kalau misalnya di e-learning kampus itu berbeda. Kalau UT ini e-learningnya, kuisnya itu tugasnya itu cuma ada 3, tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Nah, tugas 1 itu biasanya di pertemuan ke-3, tugas 2 itu di pertemuan ke-5, dan tugas 3 itu di pertemuan ke-7. Udah selesai. Itu untuk mata kuliah yang non praktek. Kalau praktek beda lagi ya teman-teman, mereka ada link khusus untuk mengirimkan tugas praktek. Oke, saya rasa cukup sekian informasi dari saya mengenai tutorial online UT ya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan kalian komen ya, tuliskan komentar kalian di komen ya di bawah. Lalu link-linknya ini nanti saya tampilkan semuanya di deskripsi box. Oke, terima kasih semuanya yang udah menonton video saya siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.